sebelum Pak menyampaikan materi, Bapak perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sudah kenal, sudah tahu. Di sini Bapak Muhammad Kalamsa, guru bimbing konseling SMP Negeri 5 Lubuk Linggau, alumni PGRI Palembang. Nah, pada hari ini mungkin anak sudah tahu bahwa kita akan mengadakan layanan mereka, di mana layanan ini tentang cita-cita. Nah, masuk kepada materi yang Bapak berikan, bahwasanya setiap anak atau setiap individu yang bersekolah, yang belajar itu mempunyai cita-cita. Nah, oleh karena itu kita akan membahas secara satu persatu bagaimana kita mengimplementasikan cita-cita, menggapai cita-cita agar kita selalu atau bisa berkomitmen dalam mencapainya. Nah, ini coba Bapak buka gambar dulu. Inilah bagaimana mungkin keadaan kalian sekarang. Nah, keadaan kalian sekarang masih bingung, masih ragu, atau masih belum bisa menentukan apa sih yang akan Anda capai, apa sih cita-cita yang akan kalian pilih. Nah, inilah kondisi kalian sekarang. Ini menurut beberapa teori juga menentukan bahwa anak-anak di kelas 8 itu atau di usia kalian itu masih ragu untuk menentukan jati dirinya. Nah, oleh karena itu kita coba bahas secara satu persatu. Kemudian kita beri pengertian dulu, apa itu cita-cita. Nah, cita-cita bahwasanya harapan, impian, atau sesuatu yang akan kita wujudkan dari kehidupan kita. Nah, oleh karena itu setiap anak itu harus mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan hidup agar tujuan hidup anak-anak sekalian dapat tercapai dengan baik. Karir, nah karir itu sebuah pilihan yang sudah kalian tentukan, di mana pencapaian dari cita-cita. Misalkanlah kalian punya cita-cita menjadi guru, nah karirnya nanti akan terjun ke dalam guru. Kalian nanti punya cita-cita menjadi polisi, nah karir kalian akan terjun ke dalam dunia polisi. Nah, ada lagi yang bercita-cita ingin jadi dokter, nah kalian akan terjun ke dalam dunia kesehatan atau ke dalam kedokteran atau ilmu kesehatan. Kemudian sukses. Nah, sukses intinya dari kalian tentukan sekarang, cita-cita yang kalian tentukan sekarang, kalian akan mencapai suatu saat nanti. Nah, itulah yang dinamakan sukses. Kalian bisa komitmen, fokus dalam menggapai cita-cita kalian. Nah, itu coba kalian renungkan bagaimana kalian bisa mencapai. Kemudian yang berikutnya yaitu pedoman dalam memilih cita-cita. Nah, untuk menentukan cita-cita itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Kita harus mempunyai pedoman dulu, mempunyai acuan atau mempunyai target-target. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, melakukan survei. Apa itu survei? Survei itu melakukan project sesuai dulu dengan diri kita, cocok atau tidak cita-cita itu. Nah, misalkanlah kita melihat kemampuan saya ini olahraga, saya mau cita-cita jadi psikolog. Nah, itu kan tidak mungkin. Kemampuan saya ini matematika, tapi saya ingin bercita-cita jadi misalkan seni. Nah, itu kemudian tidak cocok. Saya punya kemampuan dalam musik, tapi saya mau cita-cita berolahraga. Nah, jadi benar-benar harus kalian kombinasikan. Kemudian lebih membuat peta uang. Nah, peta uang ini kalian mengkaji, melihat kondisi keadaan saat ini, bagaimana kondisi yang paling diperlukan dalam saat ini. Kemudian yang ketiga, memilih cita-cita yang tepat, merancang berbagai cita-cita mewujudkan karir masa depan. Nah, itu sudah Pak jelaskan tadi. Nah, kemudian di dalam mencapai cita-cita itu ada berapa hal? Ada 3 hal. Yang pertama itu dilihat dari minat. Apa itu minat? Tugas yang membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, jadi di dalam diri kita masing-masing itu ada rasa ingin tahu, rasa semangat berapi-api. Nah, rasa membayangkan sesuatu hal agar kita dapat menggapai itu. Nah, itulah yang dinamakan minat. Nah, jika minat kita dikombinasikan dengan cita-cita, itu akan lebih bagus lagi. Misalkanlah seperti ini, saya itu mempunyai minat berhitung, hobi saya itu berhitung, atau saya mempunyai minat di dalam bidang musik. Nah, kemudian kita punya cita-cita untuk jadi seniman. Nah, itu ada kombinasi yang paling bagus sehingga mempermudah kalian untuk menggapai cita-cita. Kemudian yang selanjutnya bakat. Nah, bakat ini adalah kemampuan bawaan lahir. Nah, kalau misalkanlah di dalam diri kalian itu punya bakat, misalkanlah tanpa Anda sadari, saya itu tanpa belajar bisa bergitar loh. Saya itu tanpa belajar cerdas dalam berhitung, atau saya itu tanpa belajar
cerdas dalam berolahraga, bisa main basket, voli tanpa belajar, berarti di diri kalian itu punya bakat. Nah di situ kalian kembangkan dengan diri kalian itu, sehingga nanti suatu saat kau tentukan cita-cita berdasarkan bakat itu. Misalkan kalian punya hobi, bakat berolahraga, nah kalian latih secara terus menerus bakat olahraga itu, nanti peluang ke depan kalian menjadi pemain sepak bola. Nah itulah kira-kira trik yang paling tepat dalam menentukan cita-cita. Kemudian kemampuan. Nah ini kalian baca, kalian mulai menyadari bahwa di dalam diri kalian itu punya kemampuan baik yang kalian sadari ataupun tidak kalian sadari. Nah itu kalian coba renungkan dulu dalam diri kalian, sehingga kalian tentukanlah cita-cita berdasarkan yang pertama minat, bakat dan kemampuan. Coba itu setiap anak itu mempunyai jati diri masing-masing. Nah setelah cita-cita itu kalian temukan di dalam diri kalian, itu kalian harus mempunyai tetapkan tujuan, tetapkan pilihan. Nah di dalam menetapkan tujuan ini artinya targetnya sudah kita pilih. Misalkanlah kita punya target menjadi bidan tadi. Nah kita mencoba fokus dalam tujuan itu agar semua yang kita rencanakan, yang kita tujukan itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, tujuan utama. Nah tujuan utama dari cita-cita yang kita tentukan tadi, kita pilih tujuan paling utama. Nah misalkan tadi saya bicara tentang kesehatan. Nah tujuan utamanya itu yaitu bersekolah, kuliah, atau mengikuti praktek-praktek kesehatan, mempelajari kesehatan lainnya, sehingga mempermudah kalian untuk menggapai dari cita-cita kalian. Kemudian misalkan kita mempunyai cita olahraga, nah kita coba tujuan kita, pilihan kita harus kursus olahraga, kita harus mendalami kemampuan bersepak bola, atau mendalami semua apa yang menjadi target kita dalam mencapai cita-cita. Kemudian spesifik. Nah, coba kita baca spesifik. Impian dan cita tidak bisa ditentukan esok hari atau nanti. Tentukan hari ini dan saat ini juga. Karena jadi apapun kita perlu proses dengan segala sebab akibat. Semua proses tak semudah membalikkan telapak tangan. Layaknya seorang pesulap yang mengubah suatu objek dengan sekejap mata. Nah, artinya menggapai cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus penuh perjuangan, penuh renungan, penuh semangat, motivasi. Nah dengan kondisi saat ini mungkin kalian juga terlupa apa cita-cita kalian. Nah oleh karena itu cobalah untuk memahami ini, karena cita-cita itu merupakan tujuan kalian jangka panjang, tujuan kalian hari esok, tujuan kalian hidup ke depannya nanti. Kemudian cita-cita jadi harus spesifik, jelas, detail dan terukur. Nah coba dikaji. Nah spesifik, jadi harus benar-benar tepat, harus benar-benar mengenai sasaran dalam menentukan cita-cita. Jelas. Nah misalkan saya bercita-cita ingin menjadi seorang bidan. Nah itu jelas, saya ingin jadi bidan. Bukan saya mau cita-cita mensukseskan, membahagiakan orang tua. Itu bukan cita-cita. Itu bagian dari cita-cita. Setelah cita-cita berhasil, kita membahagiakan orang tua. Nah, saya ingin membahagiakan keluarga, itu bukan cita-cita, tapi cita-cita itu benar-benar harus tepat. Saya ingin menjadi pemain sepak bola, tepat, lakukanlah pemain itu. Kemudian saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, tepat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, hari esok, setelah ke depan itu tepat apa yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita jadi dokter. Detail dan terukur. Nah, detail itu jelas, terukur sesuaikan dulu dengan kemampuan, bakat dan minat yang telah Pak jelaskan tadi. Kemudian tulis. Nah, cita-cita itu tidak hanya sebagai suatu bayangan, tapi kita harus menulis di kamar atau di biodata atau di berbagai tempat ditulis agar kita bisa komitmen itu agar selalu bisa fokus dalam mencapai cita-cita. Kemudian triknya yaitu menceritakan kepada orang lain. Nah ini bagian dari semangat. Agar kita bisa semangat dalam menggapai cita-cita, kita harus berusaha menceritakan cita-cita ini kepada orang lain. Kepada siapa kita menceritakannya? Baik itu kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, atau kepada kerabat. Nah itu kita harus ceritakan agar mereka punya timbal balik atau punya tanggapan bagaimana dengan cita. Pak, kawan saya itu mau jadi
seorang dokter. Kawan kita punya tanggapan, kamu gak cocok, sepertinya kamu bagusnya seperti ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Nah di dalam itu juga mereka punya respon. Nah respon inilah nanti yang akan menjadi pertimbangan kita dalam menggapai cita-cita. Kemudian selanjutnya visualisasikan. Nah visualisasikan ini yaitu lakukan. Jangan hanya sekedar bicara, sekedar omongan atau sekedar bicara lewat bayangan, tapi visualisasikan, lakukanlah dari sekarang. Lakukan dari hari ini. Saya mau jadi polisi, Ramadan. Saya mau jadi polisi. Nah lakukanlah dari hari ini. Bentuklah fisik sekuat mungkin. Bentuklah jiwa kita, pikiran kita, fokus pada cita-cita itu. Agar pergaulan kita, tempat kita tidak mengganggu dari cita-cita itu. Benar-benar kita lakukan dan visualisasikan sesuai dengan jati diri kita. Kemudian agar kita fokus, komitmen dan yakin. Nah komitmen itu tanamkan dalam diri, dalam hati kita. Tanamkan benar-benar saya ingin mencapai itu, saya ingin jadi polisi. Tanamkan, yakin saya akan bisa mencapainya. Nah jika kalian sudah punya dalam diri kalian itu komitmen dan yakin, insya Allah. Jika itu pun gagal, kalian punya tempat lain. Tapi berusaha lah yang paling baik, yang paling tepat untuk cita-cita itu. Yang mau jadi tentara, misalkan. Nah, lakukanlah bentuk fisik dari sekarang, jangan konsumsi rokok, narkoba dan segala macam. Karena itulah yang akan membantu kalian nanti di dalam menggapai cita-cita tersebut. Berikutnya yaitu fokus. Nah, fokus ini sama halnya dengan komitmen. Bahwasanya fokus dalam menggapai cita-cita itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Yakin, nah ini tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau kita tidak yakin dalam cita-cita, kita ragu-ragu dalam menggapainya, kita tidak akan bisa mencapai cita-cita itu. Jadi haruslah kalian itu yakin, kalian itu fokus dalam mencapainya. Kemudian yang berikutnya yaitu bersungguh-sungguh. Nah, coba kalian tahu nggak bersungguh-sungguh itu apa dalam cita-cita? Coba Pak ingin tanggapan dulu. Bunga, bersungguh-sungguh. Pengertian dari bersungguh-sungguh bagaimana? Coba siapa yang tahu bersungguh-sungguh? Coba. Ada bersungguh-sungguh itu benar-benar kita itu mau mewakili kata bersungguh dalam mewujudkan cita impian, maka saya hanya akan tulis sebuah kata mutiara manjada wajada. Itulah yang paling mustajab di dalam kata-kata paling mustajab. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia dapat. Dan itulah bagi orang Islam ini harus benar-benar ditanamkan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan dapat. Jadi dalam memilih cita-cita itu kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh. Nah lakukanlah dari sekarang, dari hari ini, dari detik ini, dari kalian menentukan cita-cita. Jika memang itu benar-benar kalian pengen bersungguh-sungguh, manjada wajada, itu bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan dapat. Oke, kita lanjut selanjutnya. Tumbuhkan hasrat untuk meraih cita-cita. Hasrat yang ingin untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup dapat nanti menjadi yang begitu yang meraih kesuksesan. Karena itulah hasrat, dan hendaknya harus selalu dijaga dan diusahakan supaya menyala, tidak padam, apalagi pupus di dalam waktu dan hidup yang kita alami hanya karena batu sandungan yang kecil menghalangi lulusnya jalan kita. Jadi di dalam kita menggapai cita-cita itu memang kadang-kadang ada halangan atau rintangan. Nah halangan dan rintangan inilah yang harus kita gugurkan. Jadi kita kalau sudah menentukan tujuan hidup, tujuan menentukan cita-cita, maka kita harus melakukannya. Walaupun ada penghalang, walaupun ada kegagalan di dalam menggapai itu, maka kita harus mampu membuat rancangan baru atau mengalahkan dari kerikil-kerikil kecil itu. Nah, jadi seandainya nanti saya ingin jadi misalkanlah kesehatan, suatu saat kalian tes di dalam universitas kesehatan terus itu gagal. Nah, itu bukan kegagalan sesungguhnya, tapi itu awal dari keberhasilan. Kalian coba lagi, baik kalian pilih di universitas lain atau kalian pilih di tempat lain. Nanti jika kalian memang benar-benar mau dan mencapainya, insya Allah akan terwujud apa yang ada cita-cita tersebut. Kemudian cari motivasi yang tinggi. Coba kalian baca. Supaya kita termotivasi, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai cita-citamu. Bisa survei internet atau dari buku-buku penambahan motivasi, dan bisa melakukan sharing dengan orang sekitar kita yang telah mewujudkan cita-cita. Contoh informasi yang bisa didapat adalah kisah perjuangan seorang sukses di bidang
yang kita cita-citakan. Nah, jadi di dalam kita mencapai cita-cita itu kita harus mempunyai motivasi yang tinggi. Cari motivasi. Misalkan tadi saya contohkan lagi pemain sepak bola. Saat ini siapa yang paling hebat? Nah, kita cari motivasi. Apa yang membuat dia berhasil? Kita mau jadi polisi. Siapa yang kita motivasikan? Jenderal Google. Nah, Jenderal Google tahu Jenderal Google. Nah, Jenderal Google itu polisi yang jujur. Dan kita harus cari motivasi bagaimana menjadi seorang polisi yang jujur. Nah, carilah motivasi. Apa yang membuat kalian itu bersemangat dalam menggapai cita-cita kalian. Kemudian hasilkan dukungan. Nah, ini kalian harus menghasilkan dukungan, baik dukungan kepada dari orang tua, dari keluarga, dari teman, dari kerabat-kerabat lainnya. Itu harus menghasilkan dukungan. Tanpa dukungan keluarga, sahabat atau teman-teman kita tidak akan bisa mencapainya. Misalnya seperti ini, saya mau jadi guru, katakanlah guru, tapi di dalam lingkungan keluarga kita tidak mendukung, di dalam lingkungan sekolah kita tidak mendukung, di dalam teman kita juga tidak mendukung. Mungkin sedikit akan mengalami down bagi kita. Tapi kalau keluarga kita sudah mendukung, kerabat sudah mendukung, itu insya Allah kita akan termotivasi dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, berani dan tidak takut gagal. Nah, artinya kalian itu harus berani, harus benar-benar berani. Pak, saya itu orang tidak mampu, Pak, orang tua saya itu miskin, saya tidak mungkin bisa jadi kuliah. Pak, saya itu orang tua saya tidak mungkin bisa mendukung saya dalam hal ini. Nah, tapi jika kalian itu berani, kalian itu tidak akan merasa takut gagal, insya Allah ada jalan. Jika kalian punya tujuan, pasti ada jalan. Itu pasti Allah kasih jalan yang paling baik. Nah, jadi jangan merasa takut walaupun kondisi kalian itu, saya ini anak orang miskin, Pak. Tidak ada kata seperti itu. Selagi kalian mau berusaha ikhlas terus, insya Allah bisa tercapai. Kemudian ini beberapa prinsip yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian dalam menggapai cita-cita. Selalu berpikir positif, jujur dalam segala situasi, bertanggung jawab, disiplin, membangun jiwa, tidak akan menyerah, menyentuh barang haram seperti narkoba, maksiat, tidak menjadi pengekor, tidak akan menjadi pengikut. Kawan saya itu punya cita-cita jadi tentara, saya mau ikut-ikutan, mau jadi tentara. Nah, itu tidak akan bisa berhasil. Jadi cita-cita itu harus dari diri kita dulu, dari minat, bakat, dan kemampuan. Nah, kemudian berikutnya, berhati-hati dalam memilih teman dan pergaulan. Nah, bukan berarti kita harus memutuskan rantai teman kita pada orang lain, tapi kita harus berhati-hati karena teman itulah gerbang penghancur yang paling utama. Misalnya kita mau jadi orang sukses, tapi lingkungan kita tidak beres. Nah, kita tidak akan mungkin bisa berubah. Nah, kita harus mengubah teman kita itu. Bukan kita tidak boleh berteman dengan dia, tetapi kita harus menjadi pengubah teman kita. Teman kita narkoba, perokok, atau penjahat. Nah, walaupun kita mau berteman dengan mereka, tapi kita harus jadi pengubah dari mereka agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya, hal yang harus dimiliki. Nah, ini jika kalian memiliki hal ini, maka insya Allah itu akan mempermudah. Yang pertama, bekerja keras. Nah, coba tanyalah dengan diri kalian dulu, apakah kalian itu akan bekerja keras? Kemudian yang kedua, tahan menderita. Nah, tanpa tahan menderita, apalagi kondisi kita itu tidak memungkinkan. Kalau kita tidak berani menderita, kita tidak mungkin. Kalau kita anak orang kaya, kita harus berani menderita. Tanya kita kuliah itu sangat menderita. Nah, jadi kita harus lakukan. Yang berikutnya, suka merantau. Nah, ini bagian dari ini juga. Kemudian yang berikutnya itu punya ilmu. Nah, jadi ilmu inilah yang akan membantu kita dalam memberikan motivasi kita. Kemudian prinsip. Nah, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka pandangan. Nah, inilah prinsipnya harus kita tanamkan. Kita harus buka mata kita seluas-luasnya bahwa kita itu harus maju. Buka hati, kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas dalam melakukannya. Buka pikiran kita harus luas, harus panjang dalam menggapai
buka pandangan, artinya penglihatan juga. Kita harus benar membuka. Kemudian hal yang mempengaruhi, ini ada 3 hal. Buat tangan, uluran tangan, dan garis tangan. Apa tahu? Buat tangan itu adalah kondisi keuangan. Itulah yang akan membantu keluarga kita. Tapi jangan takut, jika tidak ada formasi, ada satu lagi, uluran tangan, yaitu bantuan orang lain. Kita bisa sukses, kadang-kadang bisa dibantu oleh orang lain. Jadi jangan takut. Kemudian yang kedua, garis tangan. Walaupun kita tidak punya uang, tidak punya bantuan orang lain, tetapi kalau kita punya nasib, punya garis tangan, itu insya Allah bisa tercapai. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh-contoh orang sukses. Nah, kita ambil contoh saja baginda Rasulullah, bahwasanya dia itu anak yatim piatu dari kecil, dia hidup menderita, pada akhirnya dia jadi penguasa, jadi pemimpin negaranya, bahkan jadi panutan bagi orang Islam. Nah, itulah yang paling kita ikuti atau yang menjadi contoh kita. Dan banyak sekali contoh-contoh orang sukses, orang-orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia bisa berhasil. Itu banyak sekali. Jadi untuk kita yang kira-kira kemampuannya lebih rendah, kita jangan takut. Pak, saya cuma cukup SMP aja Pak. Saya cuma cukup SMA saja Pak. Jangan berpikir seperti itu. Suatu saat pasti ada jalan. Nah, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin dapat kalian simak, dapat kalian simpulkan bahwasanya dalam mempunyai cita-cita itu kita harus bersungguh-sungguh, berkomitmen, tentukanlah dari sekarang, jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok. Karena dengan menentukan cita-cita itulah kalian akan terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas. Misalnya saya mau cita jadi dokter tadi. Nah, kita akan minimalisir pikiran kita. Oh, ini ada orang ngajak saya untuk bermurah-murah. Itu akan mencegah. Oh, saya tidak mau karena saya punya cita. Saya mau jadi polisi. Nah, ada teman yang mau ngajak kita narkoba. Oh, saya tidak mau. Kenapa? Saya mau jadi polisi. Saya mau jadi tentara Pak. Ada lagi teman yang mengganggu, mengajak kita ke jalan yang tidak bagus, mencuri. Oh, saya tidak mau karena saya punya cita. Saya mau jadi tentara. Dan jadi itulah. Jadi saya akan menjadi hidup. Oh, tugas saya banyak, sekolah saya amburadul, tapi saya punya cita, saya harus tekun. Nah, jika kalian punya mimpi seperti itu, mudah-mudahan nanti kalian akan mencapai apa yang Anda inginkan. Nah, dari yang Bapak jelaskan ini, mungkin sedikit kalian akan memahami, kalian simpulkan ini ada beberapa pertanyaan. Nah, sebagai tayangan terakhir, Bapak akan menampilkan sebuah cerita tentang motivasi, mungkin ini sebagai inspirasi bagi kalian coba nanti Pak sampaikan di video. Nah, dari apa yang Bapak jelaskan nanti, ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang ragu atau ingin Anda pertanyakan, silakan Pak, kasih kesempatan. Ada? Tidak ada? Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada yang Anda tidak pahami, boleh bertanya, kita terbuka saja, tidak usah tegang. Bunga, mau tanya? Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, Pak akan coba menampilkan video ini, mungkin sedikit memberikan inspirasi kepada kalian. Wah, yes. Sudah.